Serangan brutal kembali dialami warga Palestina di Gaza. Saat warga berusaha mencari bantuan makanan, tentara Israel justru menembakinya. Lebih dari 100 warga Gaza tewas terbunuh ditembak militer Israel. Ya, apakah serangan ini tindak kesengajaan Israel? Berikut diskusinya bersama Zeki Rahmat. Kejadian yang tidak berperi kemanusiaan kembali dialami warga Palestina di Gaza. Di tengah sulitnya bantuan masuk ke Gaza, militer Israel malah menembaki warga Palestina yang tengah mengantre untuk mengambil makanan. Bagaimana kejadian ini bermula dan mengapa sulit menghentikan serangan Israel di jalur Gaza? Kita diskusi, bahas ini. Video ini memperlihatkan kerumunan warga Palestina di Gaza saat tengah mengambil bantuan makanan. Tak disangka, saat tengah berjuang untuk mendapatkan makan, tentara Israel berulah dengan menembaki warga yang tengah mengantre. Tercatat, 112 warga Palestina tewas atas serangan Israel yang brutal ini dan lebih dari 700 orang terluka. Saksi mata menyatakan tentara Israel menembak tanpa pandang bulu saat warga tengah mengantre bantuan makanan yang sudah lama dinanti warga. جمع مساعدات ناخذ اللي هو طبعا يطخ الجنود والدبابات ناس قدامنا بقت تتصاوب وناس ورايا بقت تنطخ ناس ببوسها وناس بايديها وناس برجليها سيبنا الكراتين سيبنا الاكل سيبنا المساعدات كل يوم نطخ منا بيجي مليون واحد صرنا صار الدم مقابل الاكل ارهابيين مش احنا الارهابيين يتقوا الله فينا اولادنا ماتوا من الجوع راح يجيبوا لهم كيس طحين يطعموا اولادهم يصيروا اللي يدعسوا عليهم اللي يطخوا عليهم يعني احنا بيبعتوا لنا المساعدات. Militer Israel membantah melakukan penembakan dan menyatakan korban tewas karena banyak warga yang berkerumun dan terinjak-injak saat mengambil bantuan. Some began violently pushing and even trampling other Gazans to death, looting the humanitarian supplies. The unfortunate incident resulted in dozens of Gazans killed and injured. Tindakan militer Israel yang menembaki warga Gaza saat tengah mengantre makanan dikecam berbagai negara. Duta Besar Palestina untuk PBB menyatakan serangan Israel ke warga Gaza kali ini seperti sebuah kesengajaan. This time they did the same thing. It seems that they were large in number, thousands, and then all of a sudden the Israeli army started firing at them and shooting, and according to the information that we have, dozens of them have bullets in their heads. It's not like, firing in the sky to restrain people if there was confusions and chaos. It was intentionally targeting and killing. Pengamat hubungan internasional menilai serangan Israel kali ini sudah mengarah ke penghancuran rakyat Palestina. Ini menunjukkan sekali bahwa Israel ini benar-benar ngotot menerapkan nakbah yakni peniadaan simbol-simbol yang bukan Israel di wilayah Gaza saat ini. Dan untuk itu mereka sudah bergerak dengan berbagai aksi penyerangan yang sangat sistematis. Kalau kita perhatikan video yang beredar, ini kan ini merupakan suatu tindakan yang benar-benar terarah dan sudah tidak lagi membedakan siapakah sasaran tersebut, apakah kalangan sipil maupun kalangan militer. Ini benar-benar membuktikan bahwa mereka sedang menjalankan nakbah, yakni pembasmian apapun juga manusia, kemudian infrastruktur dan juga penamaan situs-situs terserah. Pokoknya yang bukan berlabel Jewish itu harus dibereskan. Belum lagi jalur bantuan darat yang diblokade Israel membuat rakyat Palestina kesulitan mendapatkan makanan. Ini pun dinilai sebagai tindak kesengajaan oleh Israel. Sejak beberapa pekan terakhir, negara lain memberikan bantuan ke Gaza melalui jalur udara. Warga Palestina di Gaza berbondong-bondong mengambil bantuan makanan yang diturunkan dari pesawat. Bantuan dari udara ini datang efek jalur darat ditutup oleh Israel yang membuat bantuan sulit masuk ke jalur Gaza. Itu kan bahkan dari Menteri Pertahanan mereka menginstruksikan agar
di stop ya segala bantuan ke Gaza. Itu artinya kan secara sistematik ya, secara sistematis mereka menginginkan rakyat Gaza itu dalam kondisi kelaparan ya, kemudian setelah itu ya mereka bisa mengalami kematian secara perlahan-lahan, ditambah dengan ancaman yang terjadi setiap saat ya, terjadi penembakan, pengeboman dan lain sebagainya. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan ketika kemudian seluruh penduduk Gaza itu dianggap sebagai musuh oleh Israel dan boleh untuk dibunuh ya, jadikan korban dalam peperangan, dan hampir jumlahnya kan hampir 2 juta lebih. Kalau itu terus tidak ada yang menghentikan, ini kan seperti memusnahkan suatu kelompok etnis ya. Peran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai sangat penting dalam perang Hamas dan Israel di Gaza. Menurut pengamat, jika Benjamin Netanyahu lengser, maka serangan Israel di Gaza bisa dihentikan. Kita harus akui ya, sekarang Benjamin Netanyahu ini berada pada posisi yang gamang ya. Jadi kesempatan dia untuk mempersatukan masyarakat Israel, kemudian kekuatan oposisi dan kekuatan pemerintah, dan hanyalah dengan melanjutkan aksi ini begitu. Aksi ini hanya akan berakhir kalau Benjamin Netanyahu jatuh. Dan ini yang benar-benar diikhtiarkan oleh kalangan oposisi di Israel, kemudian juga persatuan dari veteran-veteran di Israel dan juga orang tua yang anak-anaknya terlibat dalam perang. Jadi kita kelihatan bahwa dalam aksi perang itu Israel menang, tapi di dalam pertempuran kecil itu terlihat bahwa gerilyawan Palestina itu mampu melakukan perannya secara sangat sistematis, sangat efisien, dan mereka menghancurkan tank-tank Israel yang sangat terkenal itu. Sudah banyak jalan dilakukan dunia untuk menghentikan serangan Israel di Gaza. Berbagai resolusi pun diveto oleh sekutu Israel di PBB. Selama masih ada dukungan ke Israel dalam bentuk apapun itu, sulit rasanya perang ini mendekati kata berakhir. Saya Zeki Rahmat pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.